Hai and hello, what's up happy people, apa kabar kalian semua, dan kembali lagi bareng saya untuk mengulas alur cerita sinetron Love Story The Series yang tayang setiap malamnya di layar televisi kesayangan kalian. Baik guys, sebelum lanjut nonton video dan pembahasan alur ceritanya, untuk kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini, silahkan tekan tombol subscribe. Aktifkan juga lonceng notifikasinya agar kalian tak ketinggalan video dan info-info menarik seputar pesinetronan Indonesia kesayangan kalian. And check it out. Baik guys, kita masuk ke adegan awal sinetron di mana ada si Emily dan si Oma yang memang notabene sedang mencemaskan si Maudy. Tapi mereka berdua dikejutkan dengan kedatangan Anita dengan membawa seorang berondong yang tidak seberapa tampan itu. Dengan bangganya Anita memuji-muji dan mengeluh-elukan berondong tersebut dan menyuruhnya duduk di sofa yang biasa mereka duduk. Anita pun menghampiri si Oma dan Emily dan berkata, "Kenapa kalian belum pergi dari rumah saya? Harusnya kan kalian sudah pergi dari sini." Si Emily pun menjawab, tapi sempat ditepis oleh Oma karena Oma merasa bahwasanya tidak ada gunanya dan pentingnya juga mengobrol dan juga bercuap-cuap tidak jelas dengan si Anita. Emily di sini terlihat sedikit emosi sekali sob dengan tingkah dan perilakunya si Anita dengan berondong itu. Oma dan Emily hanya mencemaskan satu hal, bagaimana jikalau Maudy sampai tahu mengenai hal ini? Pasti Maudy akan merasa kecewa sekali melihat ibunya berdampingan dengan berondong yang memang sungguh sangat tidak pantas sekali untuk seorang Anita. Baik sob, scan lain juga nih dimana ada si Maudy yang sedang berpikir bagaimana caranya memperbaiki perekonomian keluarga kecilnya. Maudy berniat untuk membantu Ken bekerja. Maudy pun akhirnya searching di tempat pencarian kerja online. Akhirnya sebelum Maudy mendapatkan pekerjaan, kawanan si Admes Kamalek yang jelek-jelek ini mengganggunya dan berniat untuk mengacaukan harinya si Maudy. Mereka menghampiri kontrakan Maudy dan menggedor-gedor kaca rumahnya Maudy dari luar. Maudy pun melihat siapa sebetulnya yang mengetok-ngetok kaca tersebut, dan ternyata itu rombongan si Admes Kamalek yang tak lain adalah kawan-kawanan si Agil yang sengaja diutus untuk mengacaukan rumah tangga Maudy dan juga Ken. Mereka berkata dan bermodus bahwasanya di kontrakannya airnya sedang mati dan hendak ikut ke toilet di rumah kontrakannya Maudy. Tapi Maudy awalnya menjawab dengan halus bahwasanya dia tidak bisa memasukkan siapapun ke rumahnya tanpa ada suaminya di rumah. Mereka memaksa dan mengancam akan mendobrak rumah Maudy tersebut. Namun Maudy juga mengancam balik ke mereka bahwasanya kalau mereka sampai bertingkah nekat, Maudy akan berteriak untuk mencari bantuan. Saat mereka mulai nekat dan mulai hendak menerobos rumahnya Maudy, datanglah Bang Mail yang memang cukup merasa terganggu juga oleh keadaan dan juga bising mereka. Mereka pun langsung diusir oleh Bang Mail dan lari tunggang langgang ketakutan. Beruntung ada Bang Mail di sini. Maudy pun berterima kasih kepada Bang Mail. Baik guys, di scan lain juga ada si siapa ini, si Titin Wartini yang tak lain adalah temannya si Vanessa yang meminta kepada Rama agar supaya Rama memberikan alamat kontrakannya Maudy kepada dirinya. Tujuannya dia ingin meminta maaf kepada Maudy karena katanya sebentar lagi Maudy akan menjadi saudaranya si Vanessa dan otomatis Maudy akan menjadi teman mereka juga katanya. Padahal ini merupakan rencana busuk dan rencana jahat dari si Vanessa yang memang sengaja menyuruh semua orang untuk mengacaukan Maudy dan juga Ken. Baik, kita juga di scan lain disuguhkan oleh kabar baiknya di mana ada si Ken yang mulai interview dan dia diminta untuk persentase oleh supervisor dan juga personalia di perusahaan yang baru dia lamar kerja. Ken berhasil menaklukkan konsep yang diminta oleh supervisor itu dan akhirnya Ken pun diterima bekerja di sana. Ya memang gajinya belum cukup besar untuk seorang Ken, tapi ya mudah-mudahan itu bisa menopang kehidupan Ken dan juga Maudy ke depannya. Terutama Ken bisa membayar hutangnya kepada perusahaan yang sengaja
dirikan oleh si Reno untuk sekedar menjebak si Ken dan juga Maudi agar berhutang. Ken yang senang dengan kabar pekerjaannya itu pun langsung memberitahukan istrinya. Ken menelpon Maudi dan memberitahu Maudi bahwasanya dirinya baru saja diterima di sebuah perusahaan arsitektur. Dia juga menjelaskan soal gaji yang memang belum seberapa pada awalnya, tapi mudah-mudahan berkat kecerdasan dan prestasi Ken, sebentar lagi kehidupan Ken akan terangkat dan juga Ken dan Maudi berhasil menaklukkan tantangan dari si tangkurak Argadana yang tidak seberapa. Baik guys, kita masuk ke scan lain juga di mana ada ibu-ibu sosialita komplotannya si tangkurak Dinda dan juga Anita. Mereka ya apalagi kerjaannya kalau bukan menggibah dan menggosipkan satu sama lain. Kali ini si Anita tidak datang dan hadir di acara sosialita itu. Dan sontak saja mereka pun membicarakan dan menggosipkan si Anita. Si Dinda di sini menambahkan kepada teman-temannya bahwasanya si Anita baru saja bercerai dengan suaminya. Teman-temannya pun merasa kaget dan terheran-heran kenapa si Anita bisa secepat itu bercerai dengan suaminya yang katanya seorang konglomerat di wilayah Jakarta. Dan mereka pun menemukan kabar baru nih, di mana ada postingan si Anita bersama seorang berondong yang memang mereka juga tidak menyangka bahwasanya si Anita seleranya bisa serendah itu. Oke, ke scan lain juga di mana ada si Tante Safira yang merasa senang sekali karena si Argadana membawa si Naura dan Maira ke rumahnya. Naura dan Maira pun diberikan kejutan sebuah iPad oleh si Tante Safira dan ya terlihat juga di sana si Argadana merasa dijebak oleh si Safira karena si Safira sebelumnya waktu nyuruh si Argadana menjemput si kembar, Safira bilang bahwa di rumah itu tidak ada Wilantara. Toh kenyataannya pada akhirnya si Argadana harus bertemu juga dengan si Wilantara, tapi tenang saja tidak terjadi baku hantam di sana karena sepertinya Argadana dan Wilantara sebentar lagi akan berdamai. Baik guys, ke scan lain lagi di mana ada si Maudi yang merasa senang sekali karena dia dijenguk oleh si Rama dan juga si Titin Wartini. Maudi pun berterima kasih kepada Rama dan si Titin bahwasanya mereka sudah menyempatkan waktu untuk datang dan menjenguknya di rumah. Namun saat ketika mereka berbincang-bincang hangat bersama, datanglah dua orang debt collector yakni si Usup dan juga si Cecep Saprudin. Si Usup dan si Cecep Saprudin membentak-bentak si Maudi dan menanyakan keberadaan Ken. Di sini sontak saja Rama dan juga si Titin kaget guys dengan apa yang terjadi kepada Maudi. Ternyata Maudi memiliki hutang begitu besarnya kepada debt collector tersebut. Lalu si Usup dan si Cecep Saprudin ini pun mengancam jikalau besok si Ken tidak dapat melunasi hutangnya dan menepati janjinya, maka mereka akan menyeret si Ken ke kantor polisi. Akhirnya Maudi pun mau tidak mau menjelaskan dan menerangkan semuanya kepada si Titin dan juga si Rama soal kejadian yang menimpa Ken tempo lalu, soal tertipunya Ken dan juga dijebaknya oleh si Reno. Tapi si Ken dan Maudi belum tahu bahwasanya ini semua perlakuan dan perbuatan si Reno. Kita menjejak ke scan lain lagi di mana ada si Argadana yang baru saja sampai di rumahnya. Tapi dia sudah dikejutkan dengan keberadaan si Anita dan si gondrong yang bernama Jajang Mulyana yang memang tak lain dia merupakan berondongnya si tangkurak Anita. Si Anita mengenalkan si Argadana dengan si Jajang dengan tujuan agar supaya si Argadana panas hatinya. Tapi memang Argadana sudah tidak ingin lagi bersama Anita dan Argadana malah berkata kepada si Jajang Mulyana bahwasanya kamu pasti sudah tahu siapa saya. Si Jajang Mulyana hanya manggut-manggut saja dan terlihat sedikit ketakutan kepada si Argadana. Baik guys, di sini sepertinya Argadana dan juga keluarga yang lainnya akan benar-benar bertindak kepada si Anita. Dan yang kita tunggu-tunggu momen perdamaian Argadana dengan Wilantara yang mana notabene-nya sekarang Argadana memang sudah terlihat sedikit pro sekali kepada Ken. Dan semoga saja Argadana dapat membenarkan semua keputusan dan sikap yang diambil oleh Ken ke depannya dan dia tidak akan mengganggu lagi rumah tangga Ken dan Maudi karena pengaruh Safira tentunya.
bukan si tangkurak Anita Jebeo yang cantiknya tidak seberapa. Baik guys, sampai di sini dulu informasi dan ulasan alur cerita sinetronnya kali ini dari saya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.